Halo langsung semua, apa kabar? Nggak terasa ya, kita ini sudah ada di minggu-minggu terakhir di bulan Oktober di tahun ini. Nah, pada tahu nggak nih, lase-lase, ada peringatan penting apa di bulan Oktober? Tepatnya tuh tanggal 31. Apa ya? Halloween ya, Bu? Hush, Halloween? Masa kan orang Kristen merayakan Halloween? Emang sih tanggalnya sama 31 Oktober, tapi setahu saya tuh, Yanti, 31 Oktober itu adalah hari reformasi. Bener nggak, Bu Mei? iya bener lase. Setiap tanggal 31 Oktober kita merayakan Hari Reformasi. Oh, zaman sekarang ya, Bu ya, istilah reformasi itu juga banyak digunakan di Indonesia ya, Bu? Iya, ini kan zaman reformasi, zaman yang dimulai pada waktu jatuhnya rezim Orde Baru itu kan. Nah, Bu Mei, kalau reformasi ya yang dilakukan zaman Martin Luther terdahulu, itu apakah menumbangkan rejim gereja terdahulu? Enggak kali ya, karena gereja terdahulu masih berdiri kok sampai sekarang ya. Nah, gini lase, ada dua istilah yang perlu kita bedakan, yaitu reformasi dan revolusi. Nah, kedua kata ini sama-sama mengandung pengertian terjadinya perubahan, tapi penekanannya tuh beda. Kalau reformasi itu upaya perbaikan, tapi kalau revolusi itu mengganti. Yang lama dibuang, diganti dengan yang baru. Nah, misalnya kalau kita belajar sejarah ya, ada revolusi Prancis. Itu berarti menggulingkan pemerintahan yang lama lalu diganti dengan pemerintahan yang baru. Atau revolusi industri. Nah, berarti gaya hidup masyarakatnya berubah. Yang dulu gimana, terus diganti dengan yang baru. Waktu itu dengan hadirnya kemajuan teknologi. Nah, langsung. Martin Luther itu tidak menghendaki yang revolusi, tetapi reformasi atau yang perbaikan. Jadi Martin Luther itu ingin gereja di zamannya kembali kepada Alkitab. Bukan ditumbangkan gerejanya, bukan. Tetapi gerejanya diperbaiki supaya gereja itu mengajarkan Alkitab kepada jemaatnya. Memangnya lagi zaman Martin Luther, gereja tidak mengajarkan Alkitab, Bu? Kalau yang saya pernah dengar sih, gereja pada zaman Martin Luther itu menjual surat pengampunan dosa ya, Bu. Apa mereka nggak tahu kalau yang bisa menebus dosa kita itu kan hanya Tuhan Yesus Kristus? Nah, sabar dulu lah ya. Sebetulnya kita semua pada hari ini ya yang hidup di zaman sekarang, kita itu berhutang sama Martin Luther dan juga para tokoh reformator lainnya. Mereka pada zamannya itu berjuang supaya Alkitab yang kita punya hari ini tuh bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Lalu dibaca oleh semua orang. Nah, jadi gini loh, kekristenan itu sempat mengalami masa naik dan turun dalam sejarah ini ya. Pertama kan waktu itu orang Kristen dianiaya tuh, dibunuh, yang zamannya Kekaisaran Romawi itu yang pertama-tama. Tapi nanti sekitar tahun 300-an gitu ya, waktu ada Kaisar Konstantin, kekristenan itu jadi diterima gitu. Nah, sejak itu malah berkembang dengan pesat. Saking berkembang dengan pesatnya itu hampir semua jajahan Romawi di barat itu menganut agama Kristen. Nah, kemudian dimulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Karena waktu itu kan kerajaan Romawi menggunakan bahasa Latin. Sebetulnya ini ide yang bagus loh. Kalau Alkitab diterjemahkan kan jadi bisa dibaca banyak orang gitu ya. Tapi sayang loh, urusan menerjemahkan ini lama-lama jadi masalah, jadi isu eksklusivitas oleh gereja di zaman itu. Maksudnya gini loh, zaman itu Alkitab itu hanya boleh dibaca yang dalam bahasa Latin. Terus Alkitab itu nggak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa apapun nggak boleh. Nah, aneh kan? Jadi waktu itu ada salah seorang tokoh ya namanya John Wycliffe gitu. Dia tuh hidupnya sebelum Martin Luther. Dia pernah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Langsung tahu akibatnya apa? Dia dicap sesat oleh gereja. Waduh, aneh kan? Aneh.
ada lagi lause-lause yang namanya itu John Huss. Dia orang Cekoslovakia nih. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa ibunya dong, bahasa Ceko, gitu ya. Lause-lause tahu apa yang terjadi. Dia dihukum mati oleh gereja, dibakar hidup-hidup. Wah, ngeri ya Bu ya. Institusi yang namanya gereja itu bisa sampai seperti itu Bu. Pemimpin gereja juga manusia sih, Lose. Bisa salah kan ya Bu ya? Nah ini loh lase-lase, ini letak permasalahannya. Alkitab itu nggak bisa salah, tapi manusianya yang bisa salah. Nah, coba lase-lase pikir, apa ya akibatnya kalau manusia yang bisa salah ini nggak mau tunduk di bawah Alkitab, nggak mau nurut sama Alkitab? Wah ya pasti mengerikan gitu ya. Nah itu lase-lase yang terjadi di zamannya Martin Luther. Pemimpin gereja di zaman itu bisa seenaknya sendiri bikin pengajaran. Terus ngomongnya ini tuh kebenaran firman Tuhan gitu. Tapi kalau ditanya dasar Alkitabnya mana? Ya nggak ada sih sebetulnya. Contoh nih loh waktu itu ya, ajaran tentang purgatori atau api pencucian. Purgatori? Apa ya itu ya? Pernah dengar ya langsung tapi saya kurang jelas tuh. Iya, kalau nggak salah nih ya, Yanti ya, nggak tahu nih Bu Mei ya, tolong dikoreksi ya. Purgatori itu tempat sementara bagi orang-orang yang sudah mati. Tapi karena banyak dosa-dosanya, ia masih harus disucikan dulu di dalam api pencucian atau ya purgatori itu. Nah, kita ini juga kalau menurut ajaran purgatori loh ya, kita semua bakal masuk ke sana. Lama atau singkatnya ya tergantung dari seberapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Yang dosanya banyak sih kayaknya bakal lama di purgatori. Tapi ajaran purgatori ini nggak ada di Alkitab, bener nggak sih Bu Mei? Nah, kira-kira itu tadi seperti yang sudah dijelaskan ya tentang purgatori. Tapi benar loh, di Alkitab tidak ada ajaran tentang purgatori itu. Nah, di zamannya Martin Luther, waktu itu yang berkuasa itu adalah Paus Leo yang ke-10. Nah, singkat cerita nih, si Paus Leo yang ke-10 ini ingin merenovasi sebuah bangunan bersejarah yang pada zaman itu tuh wah jadi kebanggaannya gereja Roma gitu loh. Namanya itu Basilika Santo Petrus. Nah, kalau mau renov kan butuh uang ya, Lause. Oh, uangnya dari mana coba? Nah, dari situlah muncul ide. Yuk kita galang dana renov. Dari mana? Itu dari pengajaran tentang purgatori itu kita kembangkan. Sekarang dikembangkannya apa? Gini aja, kita jual yang namanya indulgensia atau surat pengampunan dosa. Nah, jadi pada zamannya Martin Luther itu indulgensia atau surat pengampunan dosa itu dijual belikan, ditawarkan untuk menebus dosa. Bahkan konon kabarnya bisa menebus dosa-dosa kerabat kita yang sudah mati gitu. Jadi kalau kita belikan surat pengampunan dosa itu, kita itu menolong saudara-saudara kita yang sudah mati itu loh, biar hukumannya di purgatori jadi lebih singkat. Dan kita juga bisa beli surat itu supaya dosa kita juga cepet gitu ya, disucikannya tuh, dihapuskannya tuh lebih cepat. Nah, Lause coba bayangkan sedemikian kacaunya ya ajaran gereja pada masa itu. Nah, Martin Luther itu pada masa itu dia adalah seorang rohaniwan, tetapi dia juga seorang cendekiawan yang pandai. Dia sungguh-sungguh belajar Alkitab gitu. Makin dia baca, makin dia gali gitu ya, dia makin sadar, loh kok gereja banyak mengajarkan yang salah ya? Kok yang diajarkan gereja ini nggak ada loh di Alkitab gitu kan? Terus hatinya Martin Luther ini nggak bisa tenang. Sampai akhirnya dia tuh memberanikan diri. Nah itu tanggal 31 Oktober itu Martin Luther kemudian menyampaikan 95 tesisnya. Dengan harapan apa? Ya, supaya gereja jadi sadar gitu loh. Ini loh salahnya tuh ini loh. Banyak banget ya salahnya ya. Ayo diperbaiki gitu.
Nah, langsung tentu kita masih ingat ya ayat yang kita sering juga kasih ke anak-anak. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, langsung sampai hari ini loh, kita tuh percaya seperti Martin Luther. Alkitab itu sumber kebenaran hidup orang Kristen. Ya, jadi bagaimana mungkin gereja itu bisa mengajarkan kebenaran kalau gereja sendiri justru tidak berpegang pada Alkitab? Wah, saya kagum loh sama Martin Luther. Kagum dengan keberaniannya dalam melawan mainstream. Iya loh, ya kan anti mainstream. Oh, tapi gini loh Lause, Martin Luther tuh bukan cuma asal anti mainstream gitu ya, tapi karena Martin Luther itu sungguh-sungguh punya dasar yang kuat, makanya dia berani melawan mainstream. Nah, dasarnya apa? Bukan karena sok jago sok berani loh ya, dasarnya itu adalah firman Tuhan yang absolut, yang mutlak benar. Bu Mei, sekarang saya ada pertanyaan nih yang selama ini ya bikin saya bingung sebenarnya. Nah, ini memang tempatnya Lause buat nanyain pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Emang mau nanyain apa sih Lause? Gini loh Bu Mei, pertanyaannya tuh ya, kan setelah reformasi Martin Luther tersebut ya, kenapa ada banyak sekali denominasi Kristen Protestan? Apakah karena ini kebablasan? Atau karena orang Kristen bisa baca Alkitab sendiri, jadi bebas sebebas-bebasnya menginterpretasikan Alkitab, sehingga kebenaran absolut dari firman itu menjadi seperti dianggap relatif dan penafsirannya ya suka-suka yang baca. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya Lause. Jawabnya yang sulit gitu ya. Nah, oke, gini Lause. Ini pendapat saya pribadi ya, nanti rekan-rekan yang lain gitu ya, Lause juga boleh beda pendapat. Jadi gini, kalau saya melihatnya gini, semangat dari reformasinya Martin Luther itu juga reformator yang lainnya ya, tadi kan ada John Wycliffe, ada John Huss, nanti juga ada John Calvin, ada Zwingli gitu ya, pokoknya masih banyak lagi lah. Nah, tokoh-tokoh reformator ini prinsipnya adalah back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, sola scriptura, artinya hanya Alkitab yang harus jadi standar, jadi prinsip. Dan Alkitab itu merupakan otoritas tertinggi satu-satunya atas kehidupan kita orang percaya, gitu ya. Nah, kalau semua orang Kristen setuju sola scriptura, tadi Lose juga nanya ya, kenapa ada muncul banyak denominasi? Nah, kalau saya lihatnya gini. Sebetulnya munculnya berbagai denominasi Kristen itu menunjukkan 2 hal, Lause. Yang pertama ya, berarti semangat reformasinya itu sudah menggerakkan ini ya, roda hidupnya gereja. Berarti makin banyak orang Kristen yang baca Alkitab, berjuang sungguh-sungguh, berusaha dengan segenap kekuatannya belajar Alkitab. Tapi yang kedua, Lause, kita juga harus ngerti nih Lause, di dalam keterbatasan kita, keberdosaan kita. Kita ini semua orang Kristen masih berproses loh Lause, masih berproses untuk kita ini mengenal, mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita. Kita semua masih berjuang untuk mengerti Alkitab dan perjuangannya ini juga belum tuntas. Oh gitu ya Bu Mei ya. Nah, kalau gereja kita kan asasnya Reform Injili ya. Betul. Apakah denominasi ini yang paling benar? Harusnya iyalah kali ya, paling benar. Kalau nggak benar, ngapain juga kita bergereja di GII Imtong? Nah gini Lause, setiap denominasi itu pasti menganggap ajarannya dong yang paling benar. Tapi gini Lause, coba ya, kita sekarang berhenti sejenak nih dari main menang-menangan gitu ya, atau memperdebatkan siapa yang paling Alkitabiah gitu. Kita juga nggak perlu ribut-ribut gitu. Kamu Lutheran apa kamu Calvinis? Gitu ya, jangan ya.
kita mau ingat apa yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus waktu itu. Mereka juga gitu, aku golongannya Petrus, gitu kan? Aku golongannya Apolos. Tapi Paulus mengingatkan, siapa sih Petrus? Siapa sih Apolos? Paulus, gitu ya? Kan mereka itu semua utusan Kristus. Mereka mengajarkan kebenaran. Nah, satu hal nih Lause penting nih. Emang Petrus gak bisa salah? Emang Paulus gak bisa salah? Yang namanya manusia juga tetap bisa salah. Jadi Lause, ayo kita fokusnya itu di semangat reformasinya tadi loh. Sola Scriptura. Yuk kita balik ke Alkitab. Kita rajin baca Alkitab. Kita rajin PA pemahaman Alkitab. Kan tujuannya bukan menang-menangan debat, ya kan? Tapi supaya kita ini sebagai anak Tuhan, kita itu jadi kenal dengan Tuhan, kenal dengan firman-Nya. Belajar Alkitab itu Lause perlu kerendahan hati. Perlu kerelaan juga untuk kita itu dibentuk oleh Roh Kudus. Soal beda denominasi ya nggak bisa dihindari gitu ya. Itu tuh efek dari saking semangatnya ini, semua semangat baca Alkitab gitu ya, semangat reformasi. Tapi beda denominasi nggak usah dibawa ribut ya. Ayo kita sama-sama back to the Bible. Nah Lause kalau boleh saya mau sharing sedikit ya. Saya ini sudah sekitar 14 tahun ini loh Lause memimpin kelompok PA. Anggotanya itu interdenominasi. Yang Katolik ada, yang Protestan ada, yang Baptis, Injili sampai karismatik ada. Jadi kami itu rutin ketemu ya, dulu onsite. Sejak pandemi kami ketemunya online. Sejak online malah tambah sering ketemunya. Kalau dulu 2 minggu sekali, sekarang seminggu sekali. Nah, kenapa? Karena kami tuh suka cita ya sama-sama belajar firman Tuhan. Lalu kami juga menerapkan firman Tuhan ini dalam keseharian. Nah lewat kelompok PA ini juga kemudian muncul nih anggota-anggota PA yang bilang kita mau pelayanan sama-sama yuk, ayo gitu ya. Jadi akhirnya muncul beberapa kelompok pelayanan dan kami sama-sama menjangkau orang-orang yang masih belum mengenal Kristus. Jadi tidak apa-apa, beda denominasi bisa kok kerjasama ya. Bener juga ya Bu Mei ya. Tapi sebenarnya di dalam keterbatasan kita mengerti Alkitab, harusnya kita nggak usah ribut-ribut soal denominasi ya. Nah, menurut Bu Mei, apa nih penerapan minggu ini yang bisa kita lakukan? Satu lagi Bu Mei, apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak? Oke, jawabannya sederhana sekali. Ayo kita kembali kepada Alkitab. Ayo kita mencintai firman Tuhan. Kita komitmen nih baca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan sebagai prakteknya, kita pun harus berani menyatakan kebenaran. Seperti Martin Luther kan, menyatakan kebenaran berdasarkan Alkitab. Apa yang Alkitab bilang salah, ya kita bilang salah. Tapi apa yang Alkitab ajarkan untuk kita lakukan, ya ayo kita lakukan. Nah yang terakhir nih ya, satu catatan penting bagi orang tua, juga bagi Lause semua ya. Alkitab itu ditulisnya dalam bahasa orang dewasa Lause. Nah ini nih. Iya. Jadi kita yang dewasa nih ya, kita harus menolong anak-anak kita untuk mereka membaca dan mengerti Alkitab. Nggak bisa kalau tiba-tiba, ayo dibaca gitu. Bacanya kitab imamat gitu ya, wah pusing nanti. Tapi kita tuh bersyukur loh, saat ini tuh sudah banyak Alkitab yang versi anak-anak. Ada juga yang sesuai kelompok usia ya, kalau balita, kalau SD, kalau remaja gitu kan. Terus sudah banyak juga komik-komik Alkitab. Bahkan video-video kisah Alkitab itu banyak yang sudah bagus-bagus zaman sekarang. Terus buat kita juga nih, ada alat peraganya, ada petanya, ada membahas latar belakang kitab, budaya, sampai seri PA itu semua kita bisa nonton di YouTube. Nah ayo ini buat orang tua, buat Lause-Lause, kita manfaatkan ya resources yang ada sekarang. Tapi Lause, kita mulainya harus dari diri sendiri, baru kita bisa mengajak anak-anak kita untuk mengenal dan mencintai firman Tuhan. Ya, ayo Lause-Lause, kita sama-sama back to the Bible. Sola Scriptura. Nah, itu tuh semangat reformasi. Ya, bener lah.
Bu Mei apa yang tadi dijelaskan ya. Jadi kita lebih ngerti loh tentang reformasi. Bu Mei, makasih ya untuk sharingnya hari ini. Kita jadi lebih ngerti nih. Nah, parents dan Lause City Kid, terima kasih untuk menyaksikan podcast ini. Bye.